Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustaz Nur Hasan MAG. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak. Pada kajian materi kali ini kita akan membahas bagaimana ajaran Islam memberikan aturan di dalam berperilaku baik terhadap hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Pengertian dari etika, moral, dan akhlak. Walaupun nampak kata-kata ini memiliki makna yang sama, yaitu berbicara dengan konteks perilaku manusia, tetapi dia memiliki kekhasan masing-masing. Kita bahas secara etimologi dulu. Kata etika ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Kemudian etika juga adalah sebuah peranata perilaku sekelompok orang yang tersusun di suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat atau kelompok. Dan akhlak, moral juga punya pengertian yang berbeda-beda. Sekarang moral adalah berasal dari kata Latin mos atau mores. Bentuk jamaknya berarti adat atau tata cara hidup. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang berkembang di masyarakat, baik dan wajar, dan juga memiliki kesamaan hal baik dan buruk. Ada perbedaan di antara moral dan etika. Etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Lalu akhlak sendiri berasal dari akar kata khalaqun yang berarti perangai, tabiat, dan adat, atau dari kata khalqun yang berarti kejadian atau buatan atau ciptaan. Lalu secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Nah, dari pengertian yang sudah dibahas, maka terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan pertama adalah dari sisi sumber ya. Etika itu bersumber akal dan pikiran yang disepakati dalam kebaikan. Lalu berlakunya secara lokal, khusus, dan teoritis. Maksudnya apa? Etika ini perilaku yang terbatas pada persoalan ataupun pada lokasi yang terbatas. Khusus di dalam komunitas khusus. Khusus ini berlakunya secara teoritis. Jadi dia dikonsep, disepakati, lalu menjadi sebuah aturan dalam berperilaku. Lebih jauh kita mengenal etika ini dengan kode etik. Misalnya kode etik jurnalistik dilarang menyebutkan nama korban yang akan membuat rasa malu terhadap korban yang tersebut. Maka dalam memberikan informasi harus menampilkan kata-kata inisial. Walaupun kalau kita lihat dalam etika umum itu bukan sebuah kejujuran, tetapi kejujuran dalam etika menyampaikan berita adalah sebuah masalah besar karena akan mendatangkan rasa malu dan aib, membuka aib seseorang. Tapi dibolehkan kita menggunakan kalimat atau kata-kata yang tidak dalam konteks sebenarnya. Misalnya telah terjadi pemerkosaan, sebut saja korbannya adalah bunga. Kalimat atau kata bunga itu mewakili nama objek yang sedang diberitakan. Bila dilakukan secara nyata ataupun secara jujur, maka akan memberikan rasa malu kepada si korban. Maka hal ini bisa dibenarkan di dalam melakukan atau mengatakan sesuatu tidak sebenarnya. Sebaliknya, kalau dilakukan di pengadilan, etika ini tidak laku. Karena kalau begitu di pengadilan, seorang hakim bertanya kepada tersangka atau saksi, apakah saudara tahu nama yang hadir pada saat kejadian? Tahu Pak Hakim. Sebut saja namanya adalah matahari. Maka matahari itu adalah sesuatu sebutan yang tidak beretika di dalam pengadilan karena tidak menyampaikan fakta sebenarnya dari nama yang asli. Karena prinsipnya di dalam keadilan, di dalam pengadilan itu adalah kulil haq walau kana murran.
Berkatalah jujur walaupun itu pahit untuk didengar. Misalnya pelakunya justru orang dekat kita sendiri dan kita tidak menghendaki, tapi kejujuran yang ada di meja hijau atau di peradilan itu harus dilakukan. Kemudian moral. Itu bersumber dari adat istiadat kesatuan masyarakat, sifatnya lokal, temporal, praktis. Jadi dia lokal berlaku di satu tempat sama seperti ini tadi. Kalau misalnya masyarakat, khusus masyarakat Jawa dengan Sumatera, berbeda, secara praktisnya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya juga berbeda. Kita ambil contoh misalnya dalam hal menggunakan kata kamu atau kata kau, ya, untuk orang kedua. Di masyarakat Palembang paling ada dua, kau dan kamu. Kalau kau untuk setara, sebaya, kamu adalah untuk penghormatan. Di Jawa itu memiliki 3 tingkatan. Kamu atau kau, kue. Kemudian kalau lebih tua dari kita, sampean. Agak lebih istimewa adalah panjenengan. Jadi ada 3 tingkatan. Itu di dalam berkata. Dalam berbuat juga begitu. Masyarakat Palembang menunjuk adalah pakai tunjuk. Bahkan ini adalah etika umum. Semua orang berlaku kalau menunjuk pakai tunjuk. Tapi di Jawa, etika khusus atau moral khusus dalam masyarakat Jawa, untuk lebih menghormati, maka menunjuk itu menggunakan jempol. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, adalah merupakan sumber bagi akhlak, yaitu ajaran Islam. Berlaku universal yang diikat dengan keimanan pada Allah SWT. Selagi orang itu beriman pada Allah, walaupun dia di benua Afrika, di benua Amerika, di benua Asia, semua orang yang tinggal di situ diikat dengan Islam, maka akhlak atau perilakunya diatur dalam bentuk yang sama. Contoh saja salam. Salam di Amerika, salam di Asia. Kalau dia seorang muslim, maka kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bersifat abadi, tidak akan berubah sampai akhir kiamat, hari kiamat. Normatif, artinya ada hukum di situ. Mengucap salam adalah sunnah. Karena dia normatif, ada nilai pahala. Ada aturan-aturan yang boleh. Tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada selain muslim. Menjawabnya juga kita tidak diperbolehkan, diharamkan. Dalam hukumnya disebut haram, normatif. Maka ini bagian dari akhlak yang diajarkan. Tapi tidak bisa keumuman ini tidak terikat oleh keyakinan. Jadi keumuman ini adalah bersifat keyakinan, bukan bersifat pemberlakuannya. Kalau pemberlakuannya, dia terbatas pada keyakinan tadi. Jadi itu beberapa hal dipahami. Yang tadi saya lewatkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga disebutkan tentang pembagian akhlak ini. Akhlak ini terbagi kepada dua, ada akhlakul karimah, akhlakul mazmumah. Akhlak yang baik adalah karimah, akhlak yang buruk adalah mazmumah. Ada karakteristik etika Islam. Yang pertama adalah moral universal. Jadi karakteristik etika Islam itu dia berlaku umum. Yang disebut moral universal itu, apapun yang disebut tata perilaku, sebenarnya itu adalah bisa diterima oleh semua orang, entah berdasarkan agama atau tidak. Jadi tidak ada bertentangan secara nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, moral Islam itu beralasan, argumentatif dan dapat dipahami. Ada alasan dibalik kenapa kita harus begitu, kenapa kita harus begini. Tidak ada yang tidak punya alasan. Kalaupun kita belum menemukan alasan dari ajaran itu, sebetulnya bukan ajaran itu yang salah, tetapi akal yang belum sampai kepada apa yang dimaksudkan atau hikmah dari perilaku yang diajarkan agama tersebut. Kenapa kita berbuat baik kepada orang tua? Situ ada alasan. Karena dia membesarkan kita mulai dari kecil. Ucapan terima kasih adalah penghormatan kepada mereka. Jadi semua ada alasan. Yang ketiga, kesesuaian dengan fitrah.
Fitrah manusia itu memang sudah diberikan oleh Allah. Artinya rasa minta dihormati, dihargai, itu fitrahnya. Ingin mencari kebahagiaan, menyenangkan hati orang lain, tidak mau dikhianati, itu fitrah. Maka yang model begini dalam Islam pasti dipakai. Kemudian tidak mau dizalimi ya. Maka dalam kajian etika moral Islam itu tidak ada pembedaan kasta. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang itu mengakui keberadaannya dan kebenarannya. Memperhatikan realita. Jadi realitas yang ada itu akan membentuk sebuah aturan dalam Islam dan juga diatur di dalam ajaran Islam. Jadi tidak mungkin ada aturan tetapi tidak pernah dilakukan. Semua apa yang diatur dalam Islam pasti itu dilakukan, realistis, artinya berdasarkan kenyataan. Moral positif artinya mengajarkan kepada kebaikan, kebenaran, dan tidak ada yang mengajarkan kepada nilai-nilai kesalahan. Memperhatikan realita, ya tadi sudah hampir mirip dengan itu, berulang dengan yang di atas ya. Kemudian komprehensif, artinya menyeluruh. Dia tidak membeda-bedakan. Jadi ketika laki-laki, perempuan, ya, semuanya diatur dengan kapasitas masing-masing. Menyeluruh mengatur itu membuat keseimbangan dalam kehidupan. Pada bagian yang ketiga ada tawazun ya, antara dunia dan akhirat, keseimbangan dalam kehidupan. Jadi tidak ada yang jomplang dalam etika Islam itu. Memberatkan akhirat lalu meninggalkan dunia, atau dunia saja akhiratnya tinggal. Kebaikan pribadi, kebaikan umum, semuanya harus kita perhatikan. Kepada siapa saja kita harus berakhlak, kepada Allah dan juga kepada manusia. Kalau kepada Allah ada tawakal di situ. Kita menyerahkan diri kita setelah kita berusaha, hanya Allah yang menentukan. Itu disebut tawakal. Kemudian zikir. Kita berzikir pada Allah. Berzikir pada Allah. Mengingat akan kebesaran Allah. Mengingat atas ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana cara berzikir? Salat. As-salatu lizikri. Salat itu adalah zikir pada Allah SWT. Dalam keadaan apa saja? Qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Kita dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Kita tunduk patuh pada Allah, menerima, menyerahkan diri kepada Allah, lalu menyadari apa yang dilakukan oleh Allah, insya Allah itu terbaik ya, putusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, tidak menyombongkan diri adalah sifat yang baik. Karena apa yang mesti kita sombongkan dalam hidup ini? Kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah fakir, tidak punya apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah SWT terhadap harta dan ilmu. Kemudian husnuzan kepada Allah. Tidak boleh kita menyangka takdir yang diberikan Allah sebuah ketidakadilan. Maka yakinlah Allah sangat adil, tetapi kita belum mendapatkan hikmah di balik apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Berdoa adalah bentuk sebuah pengakuan kelemahan kita di hadapan Allah SWT. Kalau kita tidak mau berdoa berarti kita dianggap orang yang sombong. Maka orang sombong tidak akan pernah ditolong oleh Allah SWT. Dan dia tidak pernah meminta kepada seseorang. Biasanya sifat sombong. Karena dia merasa cukup dan cukup. Terakhir adalah ibadah. Dalam menyembah pada Allah. Dalam keadaan apapun. Susah senang. Itulah perintah yang diperintahkan Allah. Maka harus dilakukan. Kemudian akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia, paling tidak bisa kita kategorikan di sini ada 6 amanah. Kita harus bersikap amanah, menyampaikan apa yang telah diberikan kepercayaan kepada kita. Benar, melakukan suatu kebenaran dan menolak kejahatan-kejahatan. Memelihara kesucian jiwa raga. Kita jaga kesucian
dari penyakit batin. Kita jaga kesucian dari najis untuk tubuh kita. Syukur adalah bentuk sikap yang merupakan rasa berterima kasih kalau berhadapan dengan manusia. Bila berhadapan dengan Tuhan, maka kita bersyukur pada Allah. Tapi kalau berhadapan manusia, ucapan terima kasih atas kebaikan yang sudah ada. Kemudian sabar, menjalani segala persoalan kehidupan, ketentuan baik dan buruk yang telah diberikan Allah. Karena orang yang sabar akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kesabaran dalam banyak cerita membawa orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala serta kesuksesan pada akhirnya yang ia dapat. Kemudian malu atau haya adalah perilaku manusia yang sepatutnya yang juga membedakan antara binatang dan manusia. Kalau binatang tidak ada rasa malu, tapi kalau manusia ada rasa malu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada orang tua. Patuh selagi beliau dalam keadaan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak lagi patuh pada Allah Subhanahu wa taala, maka pergauli dengan baik. Tapi kepatuhan mungkin saja kita tidak turuti. Orang tua mengajak untuk melakukan dosa, apalagi syirik kepada Allah, maka tidak perlu kita patuhi perintahnya, namun dalam bergaul kita tetap mempergaulinya secara baik. Ihsan, berbuat baik selama hidup. Selagi dia hidup kita berbuat baik, ketika meninggal dunia kita doakan. Lemah lembut dalam berkata, bertindak, berbuat, karena kelemah lembutan kita adalah merupakan bagian penghormatan kita kepada orang tua. Walaupun terkadang orang tua itu yang justru mengasari kita, tapi sebagai seorang anak yang kita berterima kasih atas telah dididik sejak kecil, maka kita tetap harus berlemah lembut. Merendahkan diri, tidak boleh meremehkan walaupun orang tua ketinggalan zaman, jadul, gaptek, ya. Tetap kita harus merendahkan diri. Dengan sabar kita membimbing mereka, mengajar mereka, memberikan pengertian kepada mereka. Sehingga mereka dapat memahami apa yang sebetulnya mereka selama ini tidak paham. Tetapi mereka gengsi, biasanya seperti itu. Berterima kasih atas kebaikan yang diberikan, walau sekecil apapun, pandai-pandailah berterima kasih. Karena dengan terima kasih itu mereka akan lebih sayang dengan kita. Bagaimana hubungannya dengan tasawuf dan akhlak? Tasawuf dan akhlak. Hubungan tasawuf dan akhlak adalah kalau akhlak itu ada menunjukkan perilaku, tasawuf ini adalah dorongan untuk melakukan perilaku. Maka untuk melakukan perilaku yang baik harus membersihkan hati. Hati harus terjaga dari hal-hal yang jahat. Nah, untuk membersihkan hati, maka dalam ilmu tasawuf prosesnya seperti ini. Itu disebutkan tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara mensucikan diri. Yang pertama adalah yang paling dasar adalah bertaubat. Kita bertaubat pada Allah atas segala khilaf salah. Belajar tentang ajaran agama. Tindakan yang harus dilakukan adalah ijtinabul manahiyat. Artinya menjauhi larangan, tidak lagi berbuat yang buruk. Yang kedua adalah ada wajibat. Setelah larangan tidak kita lakukan, yang kita lakukan adalah kewajiban yang diperintahkan Allah. Yang ketiga adalah ada nafilat, melaksanakan sunnah. Larangan tidak kita kerjakan, wajib sudah kita kerjakan, ditambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan yang ini yang paling penting adalah ar-riyadhah, artinya latihan spiritual agar dapat istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah. Terjaganya hati ini dengan latihan. Dengan latihan kita rajin berpuasa, kemudian zikir-zikir pada Allah. Nanti akan ketemu sebuah istilah dalam latihan spiritual ini dengan disebut dengan thariqah. Thariqah Naqsabandiyah, Samaniyah, ya. Bagaimana orang berzikir dengan metode-metode ataupun cara-cara yang telah diajarkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran adalah bagian penting di dalam pesucian jiwa dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala.